Saya mulai. Boleh. Ya, dimulai. Ya, Silakan. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Irfan Sadat Palinga, Eskom MSI selaku pengemudi pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Aspina, SPD MPD selaku coach di kelompok 4. Yang kami hormati coach, yang kami hormati mentor Ibu Andi Fatma SDR Cap, selamat bergabung Ibu. Yang saya banggakan peserta Larsat Angkatan 34 Kota Palu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan seminar rancangan aktualisasi tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya selaku coach sekaligus moderator Ibu Dr. Aspina SPD MPD, saya persilakan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kartolo yang telah memfasilitasi kita di pagi hari ini dalam rangka seminar rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Pada pagi hari ini, Bapak penguji yang saya hormati, Ibu mentor yang saya hormati, telah hadir di tengah kita Eka Putri Rahmasari, peserta kita insya Allah yang pertama yang akan mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Untuk itu saya langsung saja mempersilahkan Bu Eka untuk presentasi, waktunya 10 menit, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan Bu Eka. Baik Ibu, terima kasih. Izin share screen Ibu. Ya, silakan. Ya, sudah terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak penguji, Bapak Irfan Sadat Palinga, Eskom MSI yang sudah hadir bersama-sama. Kemudian yang saya hormati Ibu coach saya, Dr. Aspina, SPD MPD, Ibu mentor saya yang saya hormati sekaligus Kepala Puskesmas, Ibu Andi Fatma, STR Cap, dan Bapak evaluator kita di kelompok 4, yaitu Bapak Kartolo, SOS. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi saya dengan judul meningkatkan pengetahuan penanganan diet rendah gula pada pasien diabetes mellitus melalui media edukasi dan home visit di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mabelokura. Ya, dalam kali ini saya langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk di identifikasi isu. Selama beberapa bulan bekerja di UPTD Puskesmas Mabelokura, menurut hasil data di lapangan, saya memperhatikan ada beberapa isu yang dapat diangkat dalam wilayah kerja saya. Itu yang pertama itu kurang optimalnya pelayanan pendaftaran pasien poli di loket pendaftaran puskesmas. Kemudian yang kedua, kurang optimalnya kepatuhan perawat dalam melaksanakan cuci tangan 6 langkah sebelum dan sesudah tindakan. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang penanganan diet rendah gula pada pasien diabetes mellitus. Kemudian yang keempat, belum optimalnya kesadaran pasien atau pengunjung menggunakan masker di puskesmas. Yang kelima, rendahnya tingkat pengetahuan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas. Dari kelima identifikasi isu ini, saya menggunakan penapisan isu APKL untuk menentukan 3 isu prioritas. Yang saya dapatkan itu dari ketiga isu tersebut, yaitu yang masuk adalah kurang optimalnya kepatuhan perawat dalam melaksanakan cuci tangan 6 langkah.
Kemudian yang kedua itu kurangnya pengetahuan tentang penanganan diet rendah gula tadi. Kemudian yang terakhir itu belum optimalnya kesadaran pasien atau pengunjung menggunakan masker di puskesmas. Nah, dari ketiga isu ini saya harus menentukan satu isu yang paling prioritas. Saya menggunakan penapisan isu USG lagi. Dari ketiga isu tersebut yang masuk dalam kategori prioritas atau nilai tertinggi itu yaitu kurangnya pengetahuan tentang penanganan diet rendah gula pada pasien DM. Kemudian setelah menentukan isu prioritas, saya menentukan sebab penyebabnya sehingga terjadinya kurangnya pengetahuan tentang penanganan diet rendah gula. Di situ ada 4, yaitu manusia, lingkungan, metode, dan material. Yang pertama itu manusia, pasien kurang paham tentang diet rendah gula. Dari sisi lingkungannya itu ada 2, kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan tidak terbiasa dengan diet rendah gula. Kemudian di sini penyebab metodenya itu kurangnya edukasi dari tenaga kesehatan. Sedangkan dari bagian materialnya itu kurangnya sarana informasi. Kemudian di sini saya menemukan alternatif pemecahan masalahnya itu dari kelima penyebab tadi. Yang pertama, membuat media informasi berupa leaflet dan video pendek. Yang kedua itu saya akan melakukan edukasi tentang penanganan diet rendah gula. Kemudian yang ketiga itu saya akan membagikan jadwal makanan pada pasien. Yang keempat, saya akan melakukan home visit untuk mengkaji pola makan pasien. Yang kelima itu saya akan melakukan pengontrolan gula darah yang insya Allah akan dilakukan setiap 2 minggu. Kemudian di sini pemecahan masalahnya itu rancangan kegiatan yang akan saya lakukan itu yang pertama persiapan tahapan kegiatan. Persiapan tahapan kegiatan itu tahapan yang pertama saya akan menyiapkan lembar konsul dengan mentor, kemudian saya akan melakukan konsultasi dengan mentor, selanjutnya saya akan melakukan konsultasi dengan pemegang program PTN atau penyakit tidak menular dan Posbindu. Kemudian yang keempat, membuat jadwal rencana kegiatan. Selanjutnya pembuatan media edukasi. Di sini saya akan mencari referensi media edukasi, kemudian membuat konsep dan desain media edukasi. Nanti di sini saya akan membuat leaflet dan video. Setelah itu finalisasi dan mencetak leaflet serta video. Nah, selanjutnya memasukkan leaflet pada kotak informasi di puskesmas. Kemudian file leaflet tadi dan video akan di-share di akun media sosial puskesmas. Kemudian yang ketiga itu lakukan edukasi. Di sini yang pertama saya akan menyiapkan daftar hadir untuk peserta atau pasien, kemudian saya akan membagikan soal pretest pada pasien, kemudian saya akan melakukan edukasi, selanjutnya membagikan soal post-test untuk membandingkan, selanjutnya yang terakhir itu mencatat dan mendokumentasikan kegiatan. Nah, pada kegiatan selanjutnya, saya akan mengecek gula darah setiap 2 minggu. Di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan, yaitu alat pengecekan gula darah, daftar hadir, dan lain-lain. Kemudian mengisi daftar hadir pasien, setelah itu saya akan mengecek gula darah, kemudian mencatat hasil pemeriksaan. Nah, setelah itu saya di sini akan melakukan home visit untuk mengkaji pola makan pasien. Jadi ketika saya melakukan home visit itu, saya akan hubungi dulu pasien, apakah ada di rumah atau siap dikunjungi. Kemudian setelah tiba di rumah pasien, di sini saya akan mengajak pasien untuk mengobrol seperti apa kebiasaan pola makan pasien. Kemudian di sini sambil mengobrol, saya juga mengedukasi tentang diet rendah gula untuk pasien. Selanjutnya, saya di sini akan membagikan jadwal menu makanan pada pasien diabetes mellitus. Jadi yang pertama itu tahapan kegiatannya saya akan buat jadwal menu makanannya, kemudian saya di sini kolaborasi dengan Gizi untuk konsultasi jadwal makanan pasien diabetes. Kemudian setelah sudah fix, saya akan mencetak jadwal menu makanannya, setelah itu saya akan membagikan jadwal menu makanan kepada pasien. Kemudian kegiatan terakhir yang akan saya lakukan yaitu evaluasi. Di sini saya akan mengumpulkan hasil pemeriksaan gula darah pada minggu kedua dan minggu keempat. Selanjutnya saya akan menganalisis laporan evaluasi. Kemudian yang tahap terakhir saya akan menyimpulkan hasil evaluasi. Di sini ada jadwal tentatif aktualisasi rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Kegiatan yang pertama dan kedua akan saya lakukan insya Allah pada minggu ketiga bulan September ini. Yang kegiatan ketiga dan keempat ini pada minggu keempat, pengontrolan gula darah karena setiap 2 minggu, jadi saya akan lakukan di minggu keempat dengan minggu kedua bulan Oktober. Kemudian, home visit dengan membagikan jadwal menu makanan, insya Allah saya lakukan di minggu pertama bulan Oktober, nanti yang terakhir, saya akan lakukan evaluasi di minggu terakhir atau minggu keempat. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Eka Putri Rahmasari yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Boleh stop sharing dulu? Baik, Ibu. Ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Andi Fatma, mentor dari Bu Eka. Jadi Bu Andi Fatma, kami silakan untuk memberikan beberapa penguatan ataupun dukungan berkaitan dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Silakan Ibu. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu Coach, Bapak Ibu penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Bapak penguji, Bapak Irfan Sadat, Eskom MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu, makasih. Ye. Saya hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Aspina, SPD, MPD. Assalamualaikum Ibu. Dan yang saya hormati pula Bapak host atau Bapak evaluator, Bapak Kartolo, Sarjana Sosial. Assalamualaikum Bu. Pak, dan saya cintai dan saya banggakan Eka Putri Rahmasari. Selamat sudah sampai pada tahap ini, deg-degannya sudah semakin bertambah. Insya Allah semuanya lancar. Amin, amin, baik. amin. Salah satu isu yang diambil oleh adik Eka ini merupakan satu terobosan baru bagi kami, karena terus terang di puskesmas ada beberapa pasien yang tidak terkontrol gula darahnya karena beberapa faktor, dan saya sangat apresiasi Eka ini jeli melihat keadaan pasien-pasien walaupun baru beberapa bulan bekerja gabung di puskesmas kami, tetapi sudah jeli melihat bahwa ada satu celah yang harus diperbaiki di puskesmas ini. Jadi saya sangat mengharapkan dengan adanya isu yang diangkat ini bisa lebih meningkatkan derajat kesehatan dari pasien diabetes mellitus itu sendiri, dan akhirnya bisa membawa dampak yang baik bagi peningkatan pelayanan di puskesmas kami. Terima kasih. Semoga dengan adanya aktualisasi ini nanti bisa memberikan ilmu bagi Eka sendiri, bagi teman-teman di puskesmas, dan dapat memberikan manfaat bagi puskesmas dan bagi pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sehat selalu ya Bu. Baik. Selanjutnya Amin. kami ke Bapak penguji, Bapak Irfan Sadat Palinga, Eskom MSI. Ini kakanda saya ini yang terbaik di kantor BPSDM. Silakan. Masya Allah. Ye, makasih Bun. Ye, dokter. Ye, kasih. Saya share screen saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dokter. Selamat bekerja Bu Dokter. Nah, kapau itu. Itu Wali. pejuang ini. Itu ya Ibu Andi. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pak Kartolo, PIC, dan teristimewa buat peserta Latsar Kota Palu. Golongan 2 ya. Iya, Pak. Baik, Ibu Eka. Iya, Bapak. Iya, Bu Eka, saya lihat ya, kelihatan ya. Iya, kelihatan Bapak. Oke, saya langsung ke sini aja ya, nanti Bu Eka. Ada beberapa masukan saya kaitannya dengan penulisan untuk perbaikan, mudah-mudahan, tapi tidak banyak, cuma ada beberapa koreksi. Bu Eka, ini nanti tanggalnya kan sudah bisa ditahu barangkali, atau nanti di ini ya. Terus di sini menurut saya aneh, nama NIP tapi di bawah di kata pengantar sudah ada gitu. Iya. Ini.
Makanya saya bilang ini di bawah ditulis tapi di atas tidak gitu. Tapi enggak apa-apa, ini cuma koreksi saja. Kira Iya, nanti nanti perbaikan dilengkapi. terlalu. Terus baik Kak, ini ya Halaman. kan ada di sini kan sudah harus dimasukkan kan? Iya, siap Bapak. Nanti Ya. ditambahkan. Iya, ditambahkan kan sudah ada kan halamannya kan. Bagaimana kalau laporan tidak ada halaman ya? Siap. Kira Bapak. ini biar lebih bagus lagi ya. Biasanya pengalaman selama ini Bu Dokter, itu yang golongan 2 kadang-kadang lebih bagus laporannya ketimbang rancangannya daripada golongan 3. Ini pengalaman yang saya dapat. Iya. Tapi ini mungkin agak bergeser sedikit paradigma yang berpikir saya yang selama ini saya biasanya golongan 2 lebih karena terus yang ini karena saya lihat bervariasi ada terserah dari Bu Coach dan bagaimana nanti, karena kalau saya setuju dengan Ibu punya Ibu Eka, jadi bikin dulu pengantar tentang nilai-nilai ASN berakhlak itu baru difokus ke, jadi kan biasanya pendahuluan itu pengantar dulu baru bicara kondisi yang diharap, kondisi saat ini baru kondisi yang diharapkan, biasanya begitu, jadi runtutannya begitu pendahuluan itu, jadi dibikin dulu pengantar nilai-nilai ASN berakhlak itu kan, karena kita dalam posisi mengikuti ke diklat latsar kan, pelatihan CPNS, jadi bawakan dulu narasi sedikit baru masuk, jadi itu pendahuluan kondisi saat ini baru kondisi yang diharapkan. Nah di sini saya lihat sudah ini, tapi ada beberapa teman itu dia langsung menjelaskan, jadi barangkali saran biar seragam karena satu penguji satu coach, jadi biar seragam semua, kita bikin pengantar dulu tentang nilai-nilai berakhlak baru fokus ke masuk ke permasalahan. Saya kira ini bagus sudah diangkat identifikasi awalnya bahwa permasalahan diabetes itu jumlah, kalau bisa ini kan 27 orang dibikin persentasenya. Nah, justru masalah itu yang harus diselesaikan. Jadi sekian persen ada permasalahan diabetes mellitus di mana, di kecamatan di Puskesmas Mabelo. Puskesmas Mabelo Pura. Nah, itu yang mau diselesaikan permasalahan itu, apakah dia bisa selesai 100% atau tidak. Nah, itu yang kondisi yang diharapkan di akhir kan bahwa itu selesai masalah itu dengan mengangkat judul ini. Saya kira itu ya. Ya. Itu saya kira nanti ditambah lagi nilai presentasinya. Nah, ini Bu Eka, nggak usah dinarasi ini, nggak usah dibikin tabel. Tabel itu lampiran saja. Semua di sini di awal ini bikin narasi saja. Jadi ini buatkan narasi saja. Jangan dibuatkan tabel ya. Tabel nanti di lampiran saja ya. Nah, terus ini nanti disesuaikan saja bagaimana penulisannya. Kalau saya ini kan justru ini tidak ada pemisah, tetapi di sini ada pemisah gitu. Ini kelihatannya tidak ini, tapi menurut saya kurang bagus ya. Itu hal-hal kecil sebenarnya, tapi barangkali nanti dilihat kembali kan. Kalau tujuan saya kira sudah bagus. Nah, manfaat karena di situ kita bicaranya bahwa bukan penulis. Kalau penulis barangkali Bu Dokter ya, kalau penulis itu kan kayak karya ilmiah itu biasanya penulis, tapi peserta sekarang sebagai peserta latsar. Jadi saran saya bahasanya peserta, jangan penulis, karena biasanya penulis itu karya ilmiah. Tanya sama Ibu Dokter itu ahlinya, beliau sudah dokter. Jadi mungkin penulis itu karya ilmiah atau pengambilan tesis dan sebagainya. Jadi peserta saja biar lebih seragam ya. Membuat organisasi. Nah, di sini ada organisasi, ada masyarakat, ada pemerintah daerah, ya. Jadi pemerintah daerah itu harus perlu manfaatnya untuk pemerintah daerah. Oh iya, tadi di kata pengantar juga ada bervariasi. Saya kira tidak ada masalah sih, ada memasukkan kepala BKD, ada tidak. Saya kira biar seragam ya, karena beliau juga nanti kalian akan diurus oleh BKD, masukkanlah ucapan terima kasih kepala BKD barangkali ya, saran saya. Nah ini nilai-nilai ASN berakhlak nanti dibuatkan tabel 1. Ini nilai-nilai ASN berakhlak dibuatkan di sini. Ini harusnya ada tabel ya. Oh iya. Nah, karena ini nanti akan dimasuk daftar isi kan? Daftar isi ya. Ya. Nah ini penulisan kayak begini ini nanti disesuaikan saja ya. Saya kira itu. Nah ini nanti dilihat beberapa. Nah terus di Smart ASN ini saya lihat terlalu ini. Coba kalau sebenarnya kalau mau lihat di sini salah satunya itu yang Smart ASN itu menuju Smart ASN menuju birokrasi revolusi 4.0 itu ada deputi bidang pengembangan Kementerian Pan RB Pak Setiawan Wasat Maja itu ada beberapa
di dalamnya itu smart ASN menuju smart ASN tidak hanya digitalisasi, malah di dalamnya itu ada nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality network, ada 8 kalau nggak salah. Jadi smart ASN itu tidak hanya berpikir bahwa menguasai IT. Teknologi informasi itu salah satunya, tetapi ada 8 yang seharusnya yang menjadi. Jadi bisa barangkali narasi tentang smart ASN itu bisa ditambahkan lagi. Jadi biar kelihatan lebih anu. Kalau ini saya lihat di smart ASN ini hanya menjelaskan terlalu singkat. Ya. Kalau ini hanya masalah IT dan bahasa asing interpret. Nah, itu barangkali lebih dijabarkan bagaimana penjelasan. Jadi smart ASN bisa ditambah narasinya lebih banyak, karena kalau kita itu ada 8 itu kan. Jadi bisa ditambah narasinya supaya lebih menambah khasanat bagaimana pemahaman kita tentang smart ASN. Jadi itu menuju revolusi itu kan 4.0. Jadi bukan hanya IT salah satunya, tetapi ada 8 di situ ya. Yang saya baca. Saya juga biasanya baca-baca gitu ya. Nah, ini juga mau dimasukkan apa tabel atau gambar, biasanya tabel karena pisan APKL ya, supaya dikena akan diisi di daftar isi ya. Itu beberapa ini ya, nanti bisa di ini. Nah, terus ini saran saya, nah kegiatan lebih dari 3, ini apa maksudnya kegiatan lebih dari 3? Atau memang salah ketik? Oh, Karena biasanya di tabel itu hanya kegiatan saja. iya, Ada narasi kegiatan dalam kurung lebih dari 3. iya lupa. Oh itu, oh iya kecil-kecil. Saya agak jelimet sih, Pak, karena ini karena saya berhadapan, saya punya coach ini Bu Dokter, jadi beliau itu ini, jadi ya saya kira itu, saya kira sudah bagus kegiatannya. Saya lihat sudah ini, nanti yang tabel ini kalau bisa di sini aja di tengah saja ya. Baik. Nah, itu saya kira. Terus ada beberapa kegiatan sudah bagus semua, outputnya bagus. Saya kira ini bisa dicontoh buat teman-teman bagaimana membuat narasi output itu, karena ada teman-teman lain melakukan kegiatan. Tapi saya kira ini bisa bantu teman-teman juga, Bu Eka bisa bantu teman-teman bagaimana cara membuat narasi kegiatan, kapan kegiatan dan output itu ya. Siap. Nah, di sini ada saya mau tanya Bu Eka, melakukan edukasi tentang penanganan GATE itu edukasi atau sosialisasi namanya. Apakah itu ke siapa gitu? Sosialisasi edukasinya. Apa tidak perlu membuat undangan? Biasanya persiapan edukasi atau sosialisasi itu menyiapkan undangan untuk mengundang teman-teman rekan kerja atau orang lain. Ya, jadi izin Bapak, jadi mau menjelaskan di sini saya rencananya nanti mau melakukan edukasinya itu pada pasien-pasien di Posbindu. Jadi memang saya akan turun pada saat jadwal-jadwal Posbindu, Bapak. Jadi tidak melakukan tidak perlu mengundang ya? Ya. Jadi tidak, memang sudah jadwalnya ketika mereka datang, iya. Kemudian saya akan melakukan edukasi di situ. Gitu. Jadi tidak mengeluarkan undangan. Tidak perlu mengundang karena memang rutinitas memang sudah ada jadwal ya. Setiap bulan. Oke. Makanya saya biasanya pemahaman saya begini, kalau melakukan edukasi atau sosialisasi, menyiapkan banner dan sebagainya, biasanya ada undangan. Biasanya kalau kita rapat ada undangan gitu kan, undang orang, ya kan, menyampaikan undangan. Tapi kalau memang begitu nggak apa-apa, hanya langsung menyiapkan. Itu cuma jadi pertanyaan saya sih. Jadi kenapa tidak ini? Karena ini kegiatannya ada ini ya. Iya. Saya kira itu. Nah, ini sini kan melakukan edukasi tentang. Nah, di sini melakukan sosialisasi gitu. Apa bedanya edukasi sama sosialisasi? Kalau yang saya awalnya kan pertama sosialisasi Pak, tapi setelah saya pahami kalau sosialisasi itu kalau menurut saya itu lebih secara meluas. Kemudian kayak yang tadi Bapak bilang harus ada undangan dan lain. Kalau edukasi kayak hanya sekitar antar kita saja, jadi tidak yang memerlukan ini. Kemarin sudah diganti di edukasinya, pas bagian C saya sudah lupa. Ganti sosialisasinya ke edukasi, Pak. Gitu. Iya, berarti belum ya. Jadi makanya saya tanya, apakah edukasi atau sosialisasi? Karena ada 2 pertanyaan saya gitu. Kalau sosialisasi memang ada undangan selesai. Kalau edukasi berarti yang sudah pasien seperti tadi penjelasan BK, yang sudah ada tinggal diedukasi, Bapak. Pasien yang ada tinggal diedukasi saja bagaimana cara makan orang penyakit ya. Oke, saya kira itu bagus. Mereka punya teman-teman lain bisa bagus dan itu bisa
Daftar hadir ini mengontrol gula. Oh iya. Pak penguji, sudah? Pak penguji, Pak Karto, Bisa lagi, sudah? Bu Eka? Ya, Ya, sudah, sudah. Pak. Ya, sudah. Ya. Tiba-tiba jeblok, tiba-tiba lagi asikkan saya. Terus, nah ini yang poin kelima, melakukan home visit dan menghubungi, ya. Bu untuk melakukan home visit. Bahasanya jangan tersepakatinya, kurang pas ya. Oh iya. Oh, disepakatinya. Disepakati atau jangan usah tersepakatinya, coba lihat bahasa Indonesia tersepakatinya. Iya, disepakati atau apa, pokoknya jangan tersepakatinya ya, cari narasi yang lebih mengkaji kebiasaan pola, mendapatkan informasi atau adanya tersedianya informasi mengenai kebiasaan atau pola makan ya. Gitu. Nanti coba diperbaiki sedikit lagi, mengedukasi tersampaikannya informasi tentang bolehlah kalau mengedukasi tersampaikannya ya, membuat jadwal, terbuatnya jadwal, jangan terbuatnya jadwal ya, tersedia jadwal saja ya. Oh iya. Atau adanya jadwal gitu. Jangan terbuatnya jadwal, membuat itu jawab terbuat jadwal ya, nanti disesuaikan lagi ya. Siap. Terlaksana jadwal, saya kira itu, terus terkumpulnya hasil ya, isinya data saja, data pasien ya, penderita diabetes mellitus kayak begitu saja ya. Jadi boleh juga itu adanya tersedia, tapi jangan mencocokkan juga narasinya itu. Jadi bahasa output itu Pak Kartolo, Pak Irfan ini apa sebenarnya dari kantor atau dari rumah? Iya. Dari Iya, kantor. di kantor. Iya, di kantor. Ini Kenapa jaringan di kantor so laut tidak? Iya, padahal ini masih berapa orang yang gunakan, ini saya sudah pakai lagi Kominfo. Nanti kalau misalnya saya kan di Morowali ini Kartolo. Jadi kalau misalnya apa ini bermasalah jaringanku, nanti langsung langsung handle ya Pak Kartolo ya. Oke, siap. Jadi jangan menunggu saya itu. Jadi jangan menunggu. Langsung saja nanti dipersilakan mentornya yang berbicara ataupun pengujinya yang bertanya dan sebagainya ya Pak Kartolo ya, karena kita ini jaringan ini biasalah, ini kalau seminar begini biasanya masalah jaringan. Coba dicek dulu Pak Kartolo, mungkin Pak Irfan ke tempatnya dicek dulu. Mohon maaf ya Ibu mentor, Pak Andi, biasa inilah kalau kita seminar gini biasa masalah jaringan. Saya kemarin juga seminar Ibu. Ini saya punya internet connection ini tidak stabil juga. Ya, sudah begitulah. Biasa. Di sini juga dari tadi ini hilang, timbul tenggelam signal. Iya. Betul. Jadi DP signal ini saya kan cuma pakai hotspot dari HP ke laptop. Karena saya di hotel yang saya pakai ini tak ada wifi-nya. Hotel yang saya yang menginap di Bungku ini di Morowali tidak ada dia punya. Jadi saya coba siap siap paket data saja, baru ini kesambung dengan dia punya ini. Seperti itu. Ke sini saja Pak Irfan kalau memang belum Pak Kartolo. Apa yang disampaikan? Pak Irfan.
Oke. Silakan Pak Penguji, Pak Irfan. Ya. Ya, Bu, maaf. Aduh, Iya, 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 silakan Pak. iya. Bu Eka sudah kelihatan ulang? Siap, Iya, kelihatan Bapak. kelihatan ya? Ya. Iya, maaf. Terus yang terakhir itu ada menganalisis laporan menganalisis laporan evaluasi terakhir. Apakah perlu dianalisis lagi? Saya kira tidak perlu lah menyiapkan laporan hasil ini saja. Saya kira tidak perlu melakukan analisis karena ini bukan kajian ilmiah gitu ya. Baik. Barangkali nanti menganalisis evaluasi ini barangkali nanti menyiapkan laporan saja, coba atau narasinya apa gitu kan. Kalau menganalisis barangkali terlalu ini narasinya. Saya kira itu. Terus Ibu Eka sudah ini melakukan kegiatan ini, terus sudah memasukkan nilai-nilai berakhlak, berorientasi. Di poin 1 itu di tahapan 1 tersedia konsultasi, ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, ada kompeten. Bisa nggak di ini? Kenapa saudara memasukkan itu, Ibu Eka memasukkan nilai-nilai itu? Ya, baik Bapak. Semua ini ya dijelaskan semua nilainya. Nggak usah semua, kan kita sudah 2 saja lah. Artinya Ibu Eka kita sudah bisa tahu, oh Ibu Eka paham gitu memasukkan nilai. Ya. Karena ini penting kan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poinnya saja Bapak ya dari nilai-nilai ini yang terkait itu. Misalnya akuntabel ini Bapak, di sini kan menyiapkan lembar konsul dengan mentor. Jadi di sini lembar konsul ini saya akan jadikan salah satu akuntabel ini seperti kita ketahui itu nilai tanggung jawab Bapak melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab. Jadi salah satu nanti bukti saya melakukan tugas dengan bertanggung jawab itu yaitu pada tahapan kegiatan ini saya melakukan lembar konsul dengan mentor. Jadi ada bukti bahwa saya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas ini. Jadi saya benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas ini begitu. Lagi? Kalau kolaboratif, kenapa harus perlu ada kolaboratif? Ya, kolaboratif itu di sini kan saya akan melakukan dengan mentor Bapak. Jadi saya berkolaboratif dengan mentor nanti. Kolaboratif ini terbuka untuk bekerja sama. Gitu. Ya. Oke. Loyal? Kalau loyal di sini saya ambil dalam yang Pancasila yang keempat yaitu dalam bermusyawarah. Sila yang keempat pada Pancasila yaitu bermusyawarah bersama mentor di sini. Oke. Baiklah, saya kira nanti tinggal lebih di ini memang sudah masukkan nilai-nilai. Saya kira sudah kaya akan nilai-nilai berakhlak itu. Berarti tinggal betul-betul dipahami bahwa nilai-nilai berakhlak itu tidak sampai di tataran ucapan saja, tetapi bisa tulisan saja, tetapi bisa dijelaskan dan kalau perlu nanti bukan kalau perlu, memang nilai-nilai berakhlak itu harus dihabituasikan nanti untuk kegiatan ya, dilaksanakan betul-betul nilai berakhlak itu ya. Nah itu sudah kita punya ini sekarang. Bahwa nilai-nilai berakhlak itu dan bangga melayani bangsa itu sudah kita punya ini sekarang ya. Jadi ini ya seluruh baik. Jadi kita memang diarahkan ke sana. Jadi menuju ASN yang mendunia gitu kan. Jadi disamaratakan dengan swasta. Jadi itu kita punya ini sekarang pilih ya, bahwa memang ASN, BUMN semua pakai ini nilai-nilai berakhlak ya. Terus bangga melayani. Karena makanya ASN ke depan ya harus betul-betul ASN Smart ya, kira itu ya. Oke, beberapa catatan itu semoga diperbaiki secepatnya. Saya kira 1 jam selesai itu, apalagi didampingi sama Ibu Dokter ya. Saya kira demikian buat Ibu Eka. Selamat bekerja, melanjutkan kegiatan aktualisasi di OPD-nya. Semoga sukses ya. Makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dokter, makasih Bu Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. Baik, kasih. terima kasih Sehat banyak. selalu. Iya, Iya, terima kasih Ibu Andi, makasih Bu Andi. Terima kasih Bapak penguji yang dengan teliti ya menelaah tulisan dari Bu Eka. Jadi lebih sempurna lagi ya rancangannya di tangan penguji kita. Baik, untuk Ibu Fatma, terima kasih banyak atas pendampingannya. Kami terus memohon mengharapkan pendampingan dari Ibu Andi Fatma sebagai mentor di dalam pelaksanaan aktualisasi nanti. Insya Allah anak kita Eka Putri Baik, terima kasih Ibu. Mas Ari bisa Ibu Dokter, berhasil ya terima kasih. melaksanakannya. Baik. Sehat sukses selalu Bu Dokter. Amin. Dan akhirnya kita tutup seminar atas nama Eka Putri Rahmasari dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mentor. Bu Mentor. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sukses, Kak. Ya, sukses selalu, Mentor. Ya. Terima Terima kasih. kasih, sehat selalu. Sukses buat Amin, amin. Insya Bapak Allah. Ibu. Iya, Amin. iya, iya. Saya izin live Wah, dulu sip. ada. Iya, Nah, silakan Ibu. selamat bekerja, Terima kasih, Bu Ibu. Bu Andi. Terima kasih Ya. banyak.